Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara uji hipotesis. Di sini sudah tersedia data, yaitu data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris menggunakan musik dan tidak. Ada kelas kontrol dan eksperimen. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Karena ada H0 dan H1, artinya di sini uji dua arah. Taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikannya alfanya sama dengan 0,05. Uji statistik di sini yang digunakan menggunakan uji T independen. Mengapa uji T independen? Karena data di sini akan diuji berasal dari kelompok bebas, bukan kelompok yang berpasangan. Tapi sebelum menggunakan uji T independen, kita harus melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini harus mengetahui nilai F-nya lebih kecil atau lebih besar dari nilai F tabelnya. Nilai F diperoleh dari nilai varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Varians terbesar ini sebagai variabel 1, varians terkecil sebagai variabel kedua. Jadi kita cari dulu nilai variansnya. Mencari varians dapat menggunakan fungsi statistik, yaitu var_s kemudian masukkan datanya, klik OK. Di sini diketahui dari varians kelas kontrolnya 4,6 dan varians kelas eksperimennya 3,638 sekian. Jadi di sini dapat diketahui varians terbesarnya adalah 4,6 dan varians terkecilnya adalah 3,638 sekian. Dilanjutkan dengan mencari nilai F dengan klik data, kemudian klik data analisis, pilih F test to sample for variance, klik OK. Input variabel 1. Variabel 1 perlu diingat dari varians terbesar, yaitu varians kontrol dari nilai 4 dan seterusnya. Kemudian masukkan variabel kedua dari varians terkecil, masukkan datanya dari 6, klik labels, output range, kita letakkan di sampingnya, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat diketahui nilai F-nya 1,42 sekian, sedangkan nilai F tabelnya 2,448. Di sini nilai F lebih kecil dari F tabel, artinya H0 diterima. Maksudnya apa? Populasi di sini sifatnya homogen. Karena sudah diketahui homogen, kita lanjutkan dengan uji T independen. Kita klik data analisis lagi, kemudian pilih T test to sample assuming equal variance. Mengapa equal? Karena di sini datanya homogen. Klik OK. Masukkan variabelnya yang terbesar untuk variabel 1. Kemudian variabel kedua dari variance, klik labels, alfanya 0,05, output range, kita letakkan di bawahnya, kemudian klik OK. Di sini kita sudah dapatkan nilainya, sudah dapatkan datanya.
bisa dilihat bahwa nilai P value-nya di sini 0,1816. Bandingkan dengan nilai alfanya yaitu 0,05. 0,0181 ini lebih besar dari 0,05, artinya P value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kemudian kita bisa lihat dari T tabel dan T hitungnya. Kita lihat di sini bahwa T tabelnya 2,048 sekian. Nah, kita lihat rumusnya, min T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Kita lihat di T hitungnya, T stat nilainya adalah negatif 1,369 sekian, minus 1,369 ini terletak di antara negatif 2 dan 2,04. Artinya min T hitungnya terletak antara min T tabel. Jadi artinya di sini adalah H0 diterima. H0 diterima artinya kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan. Jadi di sini tidak ada perbedaan. Mengapa? Kita lihat dari P value-nya. P value-nya lebih besar dari alfa. Kemudian T hitungnya terletak di antara T tabel, min T tabel dan T tabel. Jadi di sini H0 yang diterima yaitu tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Selanjutnya di sini ada data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Datanya sebagai berikut, ada data pretest dan posttest. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan 95%, taraf signifikan 0,05. Di sini menggunakan uji berpasangan karena data yang diuji berasal dari kelompok yang berpasangan. Data seperti ini dapat langsung diuji statistiknya menggunakan klik data kemudian data analisis. Pilih t-test pair to sample for means karena di sini sudah berpasangan. Kemudian masukkan variabel satunya pretest, kemudian variabel 2-nya kita masukkan posttest, kemudian klik labels, diketahui alfanya 0,05, pilih output range, letakkan di sampingnya, klik OK. Nah, di sini sudah ada didapatkan datanya. Di sini dapat diketahui bahwa P value-nya 0,00006 atau 6,76 pangkat minus 7, dan di sini artinya P value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 yang diterima. Kita lihat nilai T hitungnya di sini adalah minus 8,90 sekian. T tabelnya 2,16, minus 8,908 tidak terletak di antara minus 2 dan 2, artinya di sini H0 ditolak dan H1 yang diterima. Kesimpulannya adalah H1 yang diterima, jadi ada perbedaan rata.
Andaikan di sini T hitungnya berada di antara -2 atau 2, maka H0 yang diterima. Tapi karena di sini nilai T hitungnya tidak berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.